Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Cara mengusir dengki dari dalam hati. Seharusnya setiap orang merasa gembira ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa rezeki, kesehatan, kedudukan, ataupun anugerah-anugerah yang lainnya. Tetapi yang kita saksikan seringkali tidaklah seperti itu. Banyak orang yang justru sakit hati dan iri menyaksikan orang lain memperoleh kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih buruknya lagi, mereka justru lebih senang ketika karunia-karunia Allah itu diberikan pada orang lain dan hilang pada dirinya. Sejarah manusia menunjukkan bahwa sejak dahulu perasaan iri dan dengki menjadi borok dan penyakit yang banyak melanda kehidupan manusia. Dengki menimbulkan fitnah. Dengki menimbulkan permusuhan. Dengki menimbulkan pertikaian. Sifat dengki merupakan dosa yang pertama yang mengakibatkan terbunuhnya manusia. Ingatlah bagaimana kisah terbunuhnya Habil putra Nabi Adam alaihissalam. Kurban yang dilakukan Gabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang dikurbankan bukan yang terbaik yang dimilikinya. Ia merasa dengki kepada saudaranya Habil yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena rela mengorbankan miliknya yang terbaik darinya. Rasa dengki inilah tak dapat dikendalikannya sehingga ia tega membunuh saudaranya sendiri. Latar belakang yang menghalangi kaum Yahudi masuk Islam adalah kedengkian mereka kepada bangsa Arab yang merupakan keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Mereka tidak rela kenabian beralih dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di samping banyak masalah lainnya, kedengkian yang satu inilah yang menjadi penyebabnya. Di dalam surah An-Nisa ayat 53 dan 54 Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum nasibum minal mulk fa idzal la yu'minuna an-nasa nakira. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan, yakni kekuasaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Ataukah mereka dengki kepada manusia, yakni Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim alaihissalam, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Penyebab utama yang memalingkan sebagian besar umat Nasrani dari Islam
juga sifat dengki. Hal ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirum min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sifat dengki membuat orang menentang keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengaruniakan sesuatu kepada seorang yang dikehendakinya, atau menahan sesuatu dari siapa saja yang dikehendaki. Mereka seolah tak dapat menerima putusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi karena suatu hikmah dan mencabut sesuatu juga karena hikmah. Jenis dengki yang pertama adalah mengharapkan hilangnya nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Dengki ini tergolong perbuatan zalim atau aniaya terhadap orang lain. Kedengkian juga mengisyaratkan penolakan kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Menghalang-halangi kehendak Allah jelas merupakan kejahatan dan dosa besar. Ini lebih buruk dan lebih keji dari angan-angan agar nikmat orang lain hilang. Namun ada dengki yang tidak berbahaya dan tidak menimbulkan dosa. Yang satu ini bisa disebut orang dengan ghibtah. Ketika kita melihat orang lain mendapat kenikmatan berupa ilmu, harta, kedudukan, ataupun kesehatan, hati kita terbisik, jika Allah memberiku semua seperti yang diberikan kepada orang itu, maka tentu aku akan memanfaatkannya dengan melakukan banyak kebajikan dan amal-amal soleh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di hati kita, di hati yang paling dalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita bisa menerimanya dan ikhlas. Kita bisa menerimanya apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita doakan orang-orang yang sukses supaya lebih sukses lagi. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.